Ada juga yang happy dengan begitu. Jadi didorong, yang anak pertama ikut agama pertama, paling besar pertama. Agama yang anak nomor 2 ikut agama paling besar nomor 2. Anak nomor 3 ikut agama paling besar nomor 3. Nomor 4 begitu, nomor 5 lagi. Jadi nanti makin lama makin yang umatnya paling sedikit, dia ikut nomor 5. Dan karena sekarang sudah tambah lagi satu agama di Indonesia, terpaksa dia harus melahirkan satu lagi. Untuk dididik agama ke-6. Nah karena Konghucu sudah diakui toh. Nah, jadi sekarang dia melahirkan satu lagi supaya menjadi umat yang nomor 6 ini. Ya, itu ada satu kebanggaan juga. Nah, itu hukum keluarga. Masing-masing keluarga tidak sama. Cuman bagaimana dipandang secara dharma? Di dalam dharma disampaikan bahwa keluarga itu adalah kalau menyatukan kebersamaan tentu akan menimbulkan kebahagiaan. Potensi bahagia lebih banyak. Semakin banyak perbedaan dalam keluarga, semakin sulit kondisinya untuk bahagia. Beberapa kali saya berkunjung ke rumah sakit. Ketika yang sakit mau dibacakan parita, kalau lingkungannya Buddhis semua, keluarganya, wah semua senang. Wah duduk bersama-sama, baca parita. Tapi begitu ada satu anaknya yang bukan Buddhis, langsung dia pergi. Ngambil ngomel-ngomel, apa itu sesat-sesat begitu. Ya sesat itu menurut siapa? Iya kan? Sesat menurut dia belum tentu sesat menurut kita. Benar bagi dia, bisa juga sesat bagi kita. Iya kan? Lo Pangeran Diponegoro, orang yang sama, bagi Indonesia pahlawan. Bagi Belanda, musuh. Lagi itu masa musuh, sesat, tidak sesat. Sesat menurut siapa? Nah itu, tapi ini kan akhirnya kan tidak nyaman. Yang sakit juga nggak enak. Mana anakku si A, si B, oh dia keluar karena dia bukan Buddhis. Enggak enak itu. Nah ini hukum keluarga hendaknya mulai dimengerti baik-baik. Banyak orang, terutama umat Buddha, karena dia hanya tahu tradisi, seperti yang tadi saya bahas pertama, maka dia tidak bisa mengajarkan kepada keluarganya. Ditanya, kenapa kok pakai dupa? Ya memang dari nenek moyang dulu dupa. Kenapa jumlahnya 3? Karena kalau 5 boros. Kenapa kok dihidupkan? Karena kalau tidak dihidupkan nanti tidak berasap. Kenapa pakai buah? Karena kalau pakai duit kamu ambil. Jawabnya terus yang tidak karu-karuan begitu. Ya bagaimana dia tertarik agama Buddha? Tapi kalau sekarang orang tua bisa menjelaskan dengan baik, kemudian tahu bahwa itu ternyata hanya lambang-lambang, akhirnya dia akan kuat dengan ajaran Sang Buddha. Dia akan yakin dengan ajaran Sang Buddha. Dan akhirnya di dalam keluarga tetap satu agama, yaitu agama Buddha. Karena kecocokan itu ternyata juga dikondisikan. Anda di Indonesia cocok makan nasi. Kenapa? Karena keluarga Anda semua makan nasi. Anda di Indonesia menggunakan bahasa Indonesia. Kenapa? Karena keluarga Anda semua bahasa Indonesia. Itu hanya kecocokan yang terkondisi oleh lingkungan. Jadi saya tetap menyarankan, keluarga memang idealnya sama keyakinan, sama kemoralan, sama kedermawanan, dan sama kebijaksanaan. Tetapi karena agama itu pemilihan berdasarkan kecocokan, kadang-kadang memang di dalam keluarga ada yang pindah agama, tidak menjadi Buddhis lagi. Kenapa begitu? Ya karena dia mungkin cocok dengan yang lain. Nah lalu sikap keluarga bagaimana? Karena secara agama Buddha dia tidak bisa disalahkan. Secara keluarga tinggal dilakukan kesepakatan. Kalau keluarga sepakat boleh silahkan. Kalau tidak sepakat ya itu haknya keluarga. Tapi bukan paksaan di dalam agama Buddha. Ya mungkin ini jawaban awal yang bisa diperdalam lagi. Ada sisi-sisi tertentu tentang hal ini yang mungkin Anda mau tanyakan, silahkan dalam kesempatan yang berikutnya. Ya, begitu Pak Jaya kira-kira. Ya, terima kasih. Mungkin ada tambahan saja bahwa ada seorang tokoh dari
Denpasar, Bali. Dia sangat bangga sekali karena salah seorang putranya sekarang menjadi biku. Tapi dia juga bangga ketika mengatakan bahwa menantunya ada yang Kristen, ada yang Islam, dan dia mengklaim bahwa hidupnya bahagia. Saya kira itu hanya tambahan saja. Dan kalau boleh bercerita sedikit, sharing aja, pernah disampaikan oleh Bante Utomo juga, orang yang satu agama belum tentu lebih bahagia daripada orang yang lain agama. Contohnya adalah saudara saya, agamanya berbeda. Tapi sejak dia menikah, mereka suami istri saling tukar buku. Yang satu mempelajari buku agama Buddha, suaminya mempelajari buku agama si istri gitu. Dan hidupnya oke-oke aja gitu. Ketika saya tanyakan gimana dengan lain agama, yang suaminya Buddha, pemberkatannya juga 2 tempat. Dia katakan, ya saya dengan kata-kata terpaksa, tapi dia katakan, saya terpaksa harus mempraktekkan agama Buddha. Misalnya, ketika berantem, ketika ribut-ribut, saya harus sabar. Maksudnya supaya apa? Supaya dia melihat agama Buddha tuh orangnya penuh metta, cinta kasih, sabar gitu. Wah. Tapi saya lanjutkan lagi, belum berakhir ini Pak. Sebaliknya ini jadi buka kartu sendiri, saya dengan istri saya sama-sama agama Buddha, tapi untuk hal-hal tertentu sampai berantem. Misalnya soal nonton gitu Bante ya, nonton film. Saya tuh nggak tahan ngelihat sinetron, misalnya Naila gitu, buku harian Naila gitu ya, Intan apa Cinderella gitu. Istri saya duduk sebentar aja nangis gitu. Wah, nggak logika. Agama Buddha tuh logika saya katakan dulu gitu ya. Jadi saya nggak mau gitu. Wow, payah begitu aja nggak bisa ngerti. Tapi sebaliknya ketika saya nonton ketawa-tawa, dia bilang apaan sih orang bego aja begitu diketawain. Memang saya demen nonton Mr. Bean. Wah orang bego katanya. Tapi itu dulu. Jadi belakangan kita saling mengerti. Akhirnya dia mau nonton bioskop Mr. Bean. Meskipun dia bingung. Ketika saya sama anak-anak ketawa ya dia ikut ketawa. Kadang-kadang saya juga ikut nonton sinetron meskipun apa ini sinetronnya. Jadi intinya yang penting kita bisa saling mengerti kali ya. Jadi praktek kesabarannya kesabaran. Begitu Bante ya. Ya baik terima kasih. Selanjutnya sudah 3 dari sini ya. Sebentar Bu ya kita kesini dulu Bu ya. Oke. Terima kasih, Namo Buddhaya Bante. Saya ingin bertanya. Namanya siapa? Oh iya, nama saya Anis. Anis silakan. Iya. Saya ingin bertanya, ini ada hubungannya dengan kita memberikan pengertian kepada anak gitu ya. Kadang yang namanya anak-anak itu kan kalau diberi pengertian yang ini tuh susah gitu, diberi nasihat susah. Nah akhirnya kita terpaksa mengatakan sesuatu tuh yang bohong gitu. Maksudnya terlalu dilebih-lebihkan gitu. Kita takut-takutin mereka gitu supaya dia itu bisa ngerti gitu. Nah, bagaimana hal ini kalau dipandang dari agama Buddha? Kan itu kita bohong ya itu namanya. Kadang kita berbohong, tapi di sisi lain kita ingin agar anak itu bisa mengerti. Kita itu ingin dia baik gitu loh. Nah, itu saja. Terima kasih Bante. Bisa kasih contoh bohong misalnya apa? Oh gini, misalnya saya kan ngajar ya, guru gitu. Terus saya, misalnya mereka ada satu anak yang malas mengerjakan PR gitu. Nah, saya takut-takutin dia gitu. Nanti kalau kamu tidak mengerjakan PR, ibu hukum, ibu suruh ke bersihin kamar mandi misalnya. Padahal itu enggak gitu kan. Nah, itu kan kita bohong gitu. Tapi kan dengan dilebih-lebihkan seperti itu, akhirnya si anak, oh ya saya takut kalau nanti disuruh bersihin kamar mandi sama ibu gitu. Akhirnya dia mau mengerjakan PR gitu. Itu contohnya misalnya. Terima kasih. Baik, saya kira itu mungkin tidak terlalu bohong ya, karena Anda bisa melakukan hal itu. Jadi, hal yang perlu Anda lakukan adalah membuktikan kepada anak yang tadi Anda ancam itu hukuman yang Anda ucapkan sendiri. Jadi Anda ngomongnya yang benar juga. Misalnya, nanti kamu saya suruh bersihkan kamar mandi loh kalau nggak ngerjakan PR. Dia nggak ngerjakan sungguhan. Itu boleh nanti endingnya Anda suruh bersihkan kamar mandi. Tapi bisa Anda perpanjang dulu. Baik, sekarang ini tidak lah. Sekali ini kamu sudah tidak ngerjakan PR, kamu nggak bersihkan kamar mandi masih bisa.
Tapi nanti minggu depan atau kalau ada PR lagi, kamu tidak bersihkan atau kamu tidak mengerjakan, sungguh-sungguh ini sekarang ke kamar mandi bersihkan. Anda bisa, tapi tidak melebih-lebihkan yang kalau sampai tidak mengerjakan PR, saya keluarkan kamu dari sekolah ini. Nah itu kan kemungkinannya kecil sekali karena sepertinya tidak ada orang dikeluarkan dari sekolah gara-gara nggak ngerjakan PR. Tapi kalau nggak ngerjakan PR suruh nyapu, nggak mengerjakan PR suruh menghapus papan tulis, boleh. Nah, jadi Anda sebetulnya tidak berbohong, cuman Anda sendiri tidak melakukan atau tidak punya niat melakukan apa yang Anda ucapkan. Kalau ini ketahuan oleh murid-murid, kebiasaan Anda, nanti lama-lama murid tidak menurut kepada Anda. Dianggapnya ya itu cuman tipuan kosong, ancaman kosong, nggak usah didengerin. Satu ketika Anda harus begitu. Ini juga pendidikan untuk orang tua yang lain ya. Orang tua misalnya ngancam, kamu kalau ndak naik kelas, ndak lulus ujian, kamu tidak akan saya ajak jalan-jalan akhir semester ini atau akhir tahun ini atau masa liburan ini. Dan dia ndak lulus sungguhan. Dipenuhi, dia nangis luar biasa. Harus dipenuhi dengan mengatakan tidak. Karena kita kesepakatannya begitu. Ini kita mendidik dia punya komitmen. Menyayangi anak bukan berarti memanjakan anak. Memanjakan berarti bisa mengatakan tidak. Nah jadi kalau kamu lulus, kamu saya belikan mainan. Lulus sungguhan, dibelikan sungguhan. Jangan bohong. Tapi kalau nggak lulus, kamu akan saya tinggal di rumah. Kita bersaudara, papa, mama, dan kakak-kakakmu mau pergi jalan-jalan ke Bali. Tinggal sungguhan. Nangis-nangis luar biasa tinggal. Karena ini risiko kehidupan yang dia harus tanggung. Ya, jadi Anda tidak salah. Itu biasa, itu sebagai teknik untuk pendidikan. Tidak problem, Ibu, Anda boleh lakukan itu ya. Yang penting Anda sekali-sekali kepada mereka yang tidak melakukan tugasnya, Anda harus penuhi. Itu di dalam manajemen juga ada, yaitu melakukan satu hukuman di tempat yang terbuka untuk mendidik yang lain supaya patuh pada peraturan. Baik, saya kira itu ya jawabannya. Ya, baik. Cukup ya, Bu Anis tadi. Selanjutnya, yang di depan dulu ya. Di depan, terus di belakang satu ya, terakhir. Di depan ini 2 atau 1 orang? Ikut Bante. Ya Bante, saya mau nanya Bante, nama saya Pak Unggul dari Wihara Padum Utara, Tangerang. Unggul sungguhan. Ini Bante, di rumah saya di sampingnya tuh kan ada tempat orang. Itu sering sekali tuh tetangga-tetangga tuh sering buang sampah. Seenaknya aja. Kita kan yang punya rumah kan merasa kebauan kan. Nah, gimana saya cara akalnya supaya dia jangan buang sampah di situ? Saya punya pikiran. Kalau misalnya kita bilangin, belum tentu dia ngerti. Saya beli kembang, Bante. Saya awarin kembang tuh tempat dia buang sampah. Begitu dia buang sampah, wah ada kembangnya, kaget dia. Bagus saya nggak taruh wangi. Kalau saya taruh wangi, dia tahu, pasti ini Pak Unggul yang naruhin nih. Tapi kalau saya lempar kembangnya aja, mereka nggak tahu siapa yang naruhin. Dia bilang, wah ada kembangnya, nggak jadi, dia buang tempat lain. Besokannya dia mau buang lagi, ada lagi kembangnya di situ, dibuang lagi. Keseringan dia nggak ada kembang, nggak buang-buang, jadi aman Bante. Nah itu gimana karma saya Bante? Terima kasih Namo Buddhaya.